Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afas Afida Septiani. Saya dari program studi Sastra Inggris dengan NIM 30802400002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Creating Life, Destroying Self, A Freudian Psychoanalytic Analysis of Victor Frankenstein in Mary Shelley's Frankenstein. Dalam penelitian ini, saya menganalisis tokoh utama yaitu Victor Frankenstein yang menggunakan teori psikoanalisis karya Sigmund Freud, dan fokus utama penelitian ini bukan hanya pada ambisi ilmiah faktor, tetapi lebih kepada bagaimana konflik psikologis dalam diri Victor menyebabkan kehancuran hidupnya. Baik, saya akan mulai dari latar belakang penelitiannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Introduction. Novel Frankenstein karya Mary Shelley merupakan salah satu karya sastra klasik yang sangat berpengaruh pada dunia sastra Inggris. Selama ini, banyak orang mengenalnya sebagai kisah tentang seorang ilmuwan yang berhasil menciptakan kehidupan melalui eksperimen ilmiahnya. Namun, jika kita melihat lebih dalam, novel ini sebenarnya tidak hanya berbicara tentang sains, tetapi novel ini juga mengangkat berbagai tema yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, seperti ambisi, tanggung jawab moral, rasa bersalah, ketakutan, hingga penderitaan psikologis dari sang tokoh. Nah, tokoh Victor Frankenstein ini mengalami perubahan kondisi mental yang sangat drastis. Awalnya, ia sangat bersemangat untuk menemukan rahasia kehidupan dengan menciptakan makhluk atau sosok yang mana makhluk itu terbuat dari potongan tubuh manusia. Akan tetapi, setelah berhasil menciptakan makhluk tersebut, ia justru merasa jijik, merasa takut, dan memilih meninggalkan ciptaannya itu. Dan sejak saat itu, kehidupannya dipenuhi kecemasan, rasa bersalah, dan penderitaan batin. Oleh karena itu, novel ini sangat menarik untuk dianalisis menggunakan pendekatan psikoanalisisnya Sigmund Freud, karena teori ini menjelaskan bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh konflik dalam alam bawah sadar. Selanjutnya yaitu background of the study. Sebagian besar penelitian sebelumnya menggambarkan Victor Frankenstein sebagai ilmuwan yang tidak bertanggung jawab karena menciptakan makhluk hidup lalu meninggalkannya begitu saja dengan alasan ia jijik dan takut dengan hasil karyanya tersebut. Kemudian, penelitian ini mencoba melihat Victor dari sudut pandang yang berbeda. Saya beranggapan bahwa tindakan Victor sebenarnya dipengaruhi oleh konflik psikologis yang jauh lebih kompleks. Selama cerita berlangsung, Victor menunjukkan berbagai gejala psikologis seperti obsesi yang menunjukkan rasa takut, obsesi yang berlebihan, penyesalan, depresi, hingga penderitaan mental yang terus berulang. Dan jika hanya melihat tindakannya, kita mungkin menganggap Victor sekedar membuat keputusan yang buruk. Tetapi melalui teori Freud, kita dapat memahami bahwa keputusan-keputusan tersebut sebenarnya dipengaruhi oleh dorongan bawah sadar yang tidak mampu ia kendalikan. Karena itulah penelitian ini berusaha menjelaskan penyebab kehancuran Victor dari sisi psikologisnya, bukan hanya dari sisi moral atau ilmiahnya. Selanjutnya, tujuan dari analisis ini. Penelitian ini memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama, explain how Victor's unconscious ambition influences his behavior. Yang kedua, analyze the interaction between the id, ego, and superego. Yang ketiga, identify the causes of Victor's psychological breakdown. Dan yang terakhir yaitu demonstrate that his tragedies result from internal psychological conflict rather than scientific ambition alone. Eh, Tujuan yang pertama itu menjelaskan bagaimana ambisi bawah sadar Victor mempengaruhi seluruh perilakunya sepanjang cerita. Yang kedua yaitu menganalisis hubungan antara 3 struktur kepribadian menurut Freud, yaitu id, ego, dan superego. Yang ketiga yaitu
mengidentifikasi penyebab utama runtuhnya kondisi psikologis Victor, dan yang terakhir adalah membuktikan bagaimana tragedi yang dialami Victor bukan hanya akibat ambisi ilmiah semata, tetapi merupakan hasil dari konflik psikologis yang terjadi di dalam dirinya. Selanjutnya ada theoretical framework. Freud's psychoanalytic theory. Freud explains that human personality consists of three interacting structures. Dalam penelitian ini, saya menggunakan teori psikoanalisisnya Sigmund Freud, dan menurut Freud, kepribadian manusia itu terdiri dari tiga bagian utama, yaitu id, ego, dan superego yang saling berhubungan. Yang pertama adalah id. Id merupakan bagian paling dasar dari kepribadian manusia. Id bekerja berdasarkan dorongan naluriah dan selalu menginginkan kepuasan secara langsung tanpa memikirkan benar atau salahnya. Sedangkan ego adalah sebagai penengah antara keinginan id dengan kenyataan. Ego membantu seseorang mengambil keputusan yang rasional sehingga keinginan tersebut tetap sesuai dengan kondisi yang nyata. Yang terakhir yaitu superego. Superego merupakan suara hati atau moral dalam diri manusia. Bagian ini menentukan apakah suatu tindakan benar atau salah berdasarkan nilai-nilai moral yang dimiliki oleh seseorang. Dan menurut Freud, ketiga komponen tersebut harus berada dalam keadaan yang seimbang. Apabila salah satunya mendominasi, maka seseorang dapat mengalami kecemasan, depresi, rasa bersalah, bahkan gangguan psikologis. Nah, teori inilah yang menjadi dasar untuk menganalisis perkembangan psikologis dari tokoh Victor Frankenstein. Selanjutnya kita akan membahas tentang Victor's Id. Pada bagian ini, kita melihat bagaimana id dalam diri seorang Victor itu muncul. Yang awalnya Victor hanya memiliki rasa ingin tahu terhadap ilmu sains atau ilmu pengetahuan, namun rasa ingin tahu tersebut justru berkembang menjadi ambisi yang sangat besar untuk menciptakan kehidupan. Dan lama-kelamaan ambisi itu berubah menjadi obsesi. Hal ini dapat terlihat dari kutipan yang ada di dalam novel, yaitu Life and death appear to meet at ideal bounds. Nah, kutipan tersebut menunjukkan bahwa Victor ingin melampaui batas kehidupan dan kematian. Ia ingin mencapai sesuatu yang belum pernah dilakukan manusia sebelumnya. Nah, dari sudut pandang Freud, keinginan tersebut merupakan dorongan id yang sangat kuat, sehingga Victor mulai mengabaikan pertimbangan moral maupun konsekuensi yang akan terjadi setelah ia menciptakan makhluk itu. Selanjutnya ada the dominance of the id. Semakin lama, obsesi Victor semakin menguasai dirinya. Ia menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk melakukan eksperimen. Nah, eksperimen ini membuat makhluk dari potongan tubuh manusia dan ia berusaha untuk menghidupkannya. Ia menjauh dari keluarga, teman-temannya, bahkan mengabaikan kesehatan dirinya sendiri. Hal ini terlihat dalam kutipan yang ada di dalam novel, yaitu Winter, spring, and summer passed while I work. Nah, artinya selama berbulan-bulan Victor hanya memikirkan pekerjaannya itu, hanya memikirkan penelitiannya itu daripada kesehatannya sendiri, daripada kehidupannya sendiri. Ia tidak lagi memperhatikan kehidupan sosial maupun kondisi fisiknya. Perilaku ini menunjukkan bahwa dorongan id telah mengalahkan kemampuan berpikirnya secara rasional. Selanjutnya, obsesi menjadi pusat kehidupan hingga ia tidak lagi mampu melihat konsekuensi dari tindakannya itu. Next, kita akan membahas tentang failure of the ego. Yang mana slide ini berfokus pada Victor's ego. Setelah berhasil menciptakan makhluk tersebut, Victor justru mengalami ketakutan yang luar biasa. Ia langsung menolak ciptaannya dan melarikan diri. Hal ini dapat dilihat dari kutipan, "The beauty of the dream vanished." Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa harapan indah yang selama ini ia bayangkan langsung berubah menjadi mimpi buruk ketika berhadapan langsung dengan kenyataannya. Menurut Freud,
Kondisi ini menunjukkan kegagalan ego dari diri seorang Victor. Seharusnya ego membantu Victor menerima kenyataan dan mengambil tanggung jawab. Namun yang terjadi justru malah sebaliknya. Victor memilih menghindar daripada menghadapi akibat dari tindakannya itu. Nah, selanjutnya ada consequences of the ego failure. Kegagalan ego membawa dampak yang sangat besar terhadap kondisi psikologis Victor. Ia mulai mengalami kecemasan yang terus-menerus. Selain itu, ia juga sering jatuh sakit. Emosinya menjadi tidak stabil dan hidup dalam ketakutan. Menurut Freud, kondisi ini berkaitan dengan mekanisme pertahanan diri yang disebut represi. Nah, apa itu represi? Represi adalah usaha alam bawah sadar untuk menekan pengalaman yang menyakitkan agar tidak disadari. Namun sebenarnya masalah tersebut tidak benar-benar hilang. Justru pengalaman yang ditekan itu terus mempengaruhi perilaku seseorang dan akhirnya memperburuk kondisi psikologisnya. Inilah yang dialami oleh Victor sepanjang cerita. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa konsekuensi psikologis yang diambil Victor yaitu ada anxiety, emotional instability, repeated illness, depression, dan constant fear. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Victor's superego. Seiring berjalannya cerita di dalam novel itu, semakin banyak orang yang meninggal akibat ulah makhluk ciptaannya. Kenapa makhluk itu membunuh? Karena makhluk itu merasa dirinya ditolak oleh penciptanya sendiri. Makanya makhluk tersebut eh, membunuh teman-teman atau orang-orang terdekatnya Victor. Dan pada titik ini, Victor mulai menyadari bahwa dirinya memiliki tanggung jawab moral atas semua tragedi yang telah terjadi tersebut. Dan disinilah superego mulai mendominasi kepribadiannya. Superego membuat Victor terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa bahwa semua kematian yang terjadi itu karena keputusannya menciptakan makhluk tersebut. Dan Freud menjelaskan bahwa rasa bersalah yang berlebihan dapat membuat seseorang secara tidak sadar menghukum dirinya sendiri. Hal tersebut terlihat ketika Victor terus mengejar makhluk ciptaannya itu. Nah, sekilas tindakan itu tampak sebagai usaha membalas dendam. Tetapi jika dianalisis secara psikoanalisis, tindakan tersebut juga merupakan bentuk hukuman terhadap dirinya sendiri. Ia terus mengejar makhluk itu hingga kondisi fisik dan mentalnya semakin memburuk dan pada akhirnya ia sendiri yang meninggal dunia. Next, guilt and psychological breakdown. The role of guilt. Diagram, eh, mohon maaf. Dalam slide ini, Fred berargumen bahwa excessive guilt may unconsciously lead individuals to punish themselves. Victor's endless pursuit of the creator represent not only revenge but also unconscious self-punishment, which eventually leads to his own death. Nah, pada slide ini, ia mulai merasa bersalah atas tindakannya itu dalam menciptakan makhluk yang mana berakibat eh, memberikan tragedi atau membunuh teman-teman terdekatnya, sahabatnya, bahkan dirinya sendiri yang akhirnya terbunuh. Kemudian, nah, dalam slide ini ada hubungannya dengan slide sebelumnya. Slide ini akan menjelaskan tentang diagram Victor psychologicalnya Victor. Diagram ini menunjukkan keseluruhan proses psikologis yang dialami oleh Victor. Semuanya dimulai dari rasa ingin tahu terhadap ilmu pengetahuan atau scientific curiosity, kemudian rasa ingin tahu tersebut berkembang menjadi sebuah ambisi. Kemudian ambisi tersebut berubah menjadi obsesi, dan obsesi mendorong Victor untuk menciptakan makhluk hidup. Kemudian setelah berhasil, ia justru merasa takut dan menolak ciptaannya sendiri. Penolakan tersebut menimbulkan represi, yang mana represi berkembang menjadi rasa bersalah yang terus-menerus. Akumulasi rasa bersalah tersebut akhirnya menyebabkan kehancuran psikologis
hingga berujung pada kematian Victor itu sendiri. Diagram ini memperlihatkan bahwa kehancuran Victor merupakan proses psikologis yang berlangsung secara bertahap. Selanjutnya ada key findings. The analysis shows that Victor's downfall is caused by the imbalance between the id ego and super ego. Berdasarkan hasil analisis, terdapat tiga temuan utama. Yang pertama yaitu id. Id mendominasi kepribadian Victor melalui ambisi dan obsesi yang tidak terkendali. Selanjutnya ada ego, yang mana ego di sini gagal menjalankan fungsinya karena Victor tidak mampu menerima kenyataan maupun tanggung jawab atas tindakannya. Ketiga yaitu superego. Akhirnya mendominasi dirinya melalui rasa bersalah yang sangat besar hingga menghancurkan kondisi mentalnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tragedi Viktor Frankenstein bukan semata-mata akibat ambisi ilmiahnya itu, tetapi penyebab utamanya adalah ketidakseimbangan antara id, ego, dan superego. Melalui teori Freud, kita dapat memahami bahwa musuh terbesar Victor sebenarnya bukanlah makhluk ciptaannya, melainkan konflik psikologis yang terjadi di dalam dirinya itu. Selain menjadi kritik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, Mary Shelley juga menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan psikologis di dalam kehidupan manusia. Selanjutnya ada conclusion. Nah, dari keseluruhan itu dapat diambil kesimpulan bahwa Victor Frankenstein tragedy is not merely the consequence of scientific ambition. Jadi, semua tragedi yang terjadi di dalam novel itu semata-mata tidak karena eh, ambisinya seorang Victor, tapi juga adanya ketidakseimbangan psikologis atau personality-nya Victor, yaitu antara id, ego, dan super ego-nya Victor, yang mana hal itu dapat menyebabkan Victor Victor memiliki emotion instability, rasa bersalah, ambisi yang sangat kuat, dan juga memiliki rasa represi. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk mendukung hasil analisis saya. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.